menyaksikan sebuah video mengenai hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Devika Fatma Hidayat dengan NIM 2102149. Perkenalkan, nama saya Dita Rosalita dengan NIM 2109143. Perkenalkan, nama saya Kiraina Putri Azkia dengan NIM 2102855. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Padilah dengan NIM 2101970. Selamat nonton. Enjoy! Hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi secara internasional. Dalam pengertian hak asasi manusia terkandung dua makna. Makna yang pertama yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak alamiah yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Lalu yang kedua bahwa hak asasi manusia adalah alat instrumen yang berfungsi menjaga harkat dan juga martabat manusia sesuai dengan kodratnya tersebut. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Lalu, yang kedua ada hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Lalu, yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah yang tercipta dari kurangnya menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satunya adalah perundungan atau biasa kita sebut bullying. Perundungan atau bullying adalah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti secara terus-menerus. Adapun jenis-jenis bullying yaitu yang pertama adalah bullying verbal. Adalah suatu bentuk penindasan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Yang kedua yaitu ada bullying fisik, yaitu bentuk penindasan terhadap fisik seseorang dan berbuat kekerasan terhadap seseorang secara sengaja. Lalu masih banyak lagi jenis bullying yang terjadi di masa kini, yang membuat semakin banyak manusia mengidap kerusakan mental, yang membuat orang menjadi putus asa dan bahkan bisa sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Adapun cara mengatasi bullying, yang pertama, tunjukkan prestasi. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera pada pelaku bully. Bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membulimu. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut.